Selamat pagi saudaraku yang terkasih dimanapun saudara berada. Selamat pagi, selamat tahun baru 2022. Kiranya kita selalu dalam berkat dan kasih karunia Tuhan. Mari kita memulai teduh pagi GKI Gayung Sari ini dengan bersaat teduh sebentar. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami sungguh mengucap syukur kalau pada hari ini kami masih boleh Tuhan perkenankan mengikuti teduh pagi bersama dengan Tuhan di GKI Gayung Sari, Surabaya. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami telah menunaikan tugas-tugas kami dan sudah melalui tahun-tahun yang telah lalu. Tahun 2021 kami telah tinggalkan dan kami merasakan berkat Tuhan di tahun 2021. Demikian juga untuk memasuki tahun ini kami juga memohon kiranya Tuhan memberkati kami, melindungi kami, dan Tuhan terus akan menjadi andalan di dalam kehidupan kami. Siapkan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, meskipun hanya sedikit, tapi biarlah firman yang akan Tuhan sampaikan kepada kami lewat hamba-Mu ini akan mendatangkan kekuatan dan mendatangkan kedekatan kami, makin dekat, makin melekat kepada Tuhan. Dan hidup kami akan merasakan sukacita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita terima pada pagi hari ini, kita ambil dari Yesaya 26 ayat yang ketiga dan keempat. Yesaya 26 ayat yang ketiga dan keempat. Demikian firman Tuhan. Yang hatinya teguh, ku jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, baru 4 hari kita memasuki tahun baru 2022. Tuhan telah menyertai kita selama tahun 2021. Kita merasakan banyak suka duka, banyak hal yang tidak menyenangkan, banyak hal yang membuat kita menangis, kecewa maupun kesusahan.
Tetapi juga banyak hal yang menyenangkan, membahagiakan, membuat kita bersuka cita. Yang penting, tahun 2021 itu kita telah melampauinya dan kita merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita selama tahun 2021. Apapun yang terjadi, kita merasakan Tuhan selalu menyertai kita. Pagi hari ini, ketika kita akan memasuki firman Tuhan tadi, Tuhan mengatakan, yang hatinya teguh, ku jagai dengan damai sejahtera. Yang hatinya teguh, yang hatinya tetap bersandar, tetap hanya Tuhan yang menjadi andalan hidupnya, Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu, ketika kita memasuki tahun 2022, kita tidak takut memasukinya, meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam tahun 2022. Sebagai seorang anak yang akan masuk di dalam kamar, dia melihat ke kiri dan ke kanan. Tidak ada temannya yang mau masuk. Kelihatannya dia takut. Dia takut memasuki kamar itu karena kamar itu agak gelap. Tetapi kakaknya datang. Dek, mau apa, Dek? Aku mau masuk kamar, Kak. Kamu kenapa? Takut, Kak? Oh, jangan takut. Di dalam kamar ada ayah. Dia panggil, ayah? Ayah, iya, Dek. Oh, ada ayah. Dia dengan berani memasuki kamar itu karena dia tahu ada ayahnya yang mengasihi dia. Ada ayahnya yang selalu melindungi dia. Ada ayahnya yang selalu membela dia di dalam kamar itu. Tadinya dia takut karena tidak ada temannya, pikirnya. Demikian juga kita, saudaraku, ketika kita memasuki tahun 2022, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang ada di tahun 2022. Tetapi ketika kita mengerti bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan berani masuk tahun 2022 karena ada Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera. Akan dijagai Tuhan. Memasuki tahun 2022 ini, kata Tuhan, ku jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepada Tuhan ia percaya. Si anak kecil itu berani masuk ke dalam kamar karena ada ayahnya yang menjagainya. Kini kita memasuki tahun 2022 tidak takut karena ada Tuhan yang akan menjagai kita. Dan tidak hanya menjagai tetapi memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu tetaplah teguh hidup kita, hati kita, iman kita kepada Tuhan. Sehingga dalam keadaan apapun juga ada Tuhan yang mau menjagai kita. Dan memberikan pertolongan pada saatnya. Memberikan perlindungan, memberikan penghiburan, memberikan kecukupan di dalam segala kebutuhan kita, bahkan memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Ada sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi di tahun 2022. Tetapi kita yakin dan percaya kalau kita bersama dengan Tuhan, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Tuhan selalu menyertai kita. Tangan Tuhan selalu memberikan pertolongan kepada kita. Dan janji Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Artinya Tuhan Allah adalah kekuatan yang selalu melindungi kita, menjagai kita, memberikan pertolongan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita memasuki tahun 2022 ini dengan sangat yakin dan sangat percaya. Karena firman Tuhan pada pagi hari ini kami beri judul Berjalan dengan Tuhan dalam damai sejahteranya. Berjalan dengan Tuhan dengan damai sejahteranya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Kita mengucap syukur tahun 2021 sudah berlalu. Dan kita pada saat itu kita juga merasakan
Bagaimana ketika kita jauh dari Tuhan? Bagaimana ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan akal budi kita? Tidak berhasil, bukan? Tetapi ketika kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, kita mengandalkan hidup ini kepada Tuhan, dan Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 17. Kita lihat dari Yeremia 17. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Firman Tuhan begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudaraku, masuk tahun 2022 ini kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan diberkati hidup kita. Hidup kita, hidup keluarga kita, hidup jemaat kita, gereja kita GKI Gayung Sari. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberkati. Akan terjadi yang luar biasa di tahun 2022 ini untuk gereja kita. Tuhan sudah mempersiapkan untuk kita. Mempersiapkan berkat yang besar untuk gereja kita, GKI Gayung Sari. Tetapi andalkan Tuhan sepenuhnya. Tetap hatinya teguh, tetap mengandalkan, dan harapan kita itu hanya kepada Tuhan. Kita mengharap kepada Tuhan. Tuhan, kami sangat percaya bahwa tahun 2022 ini akan ada perubahan yang luar biasa untuk hidup kami sendiri, untuk kehidupan keluarga kami, terlebih untuk kehidupan gereja kami. Untuk diri kita yang sakit, percayalah Tuhan akan memberikan pertolongan. Apa yang kita usahakan, Tuhan akan memberkati dan kita akan sembuh. Tuhan mempersiapkan semua berkat untuk kita. Tetapi tetap hati kita harus tetap teguh. Tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hanya satu harapan kita kepada Tuhan. Demikian juga untuk keluarga, untuk jemaat kita, untuk gereja kita. Tuhan sudah menyiapkan berkat. Bahkan apa yang belum pernah kita bayangkan, apa yang belum pernah kita pikirkan, apa yang belum pernah kita raba, kita lihat, itu sudah disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan hanya berharap kepada Tuhan saja. Saudaraku yang terkasih, di dalam Ibrani, Tuhan mengatakan bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu. Bahkan aku tidak akan membiarkan kamu itu berjalan sendiri. Kita baca dari Ibrani 13 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Janji Tuhan untuk kita. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman. Ini firman Tuhan yang harus kita pegang. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Tangan Tuhan selalu menyertai. Kita tidak akan dibiarkan Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Selalu menyertai kita. Kalau hidup kita mau tetap teguh di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan dan hanya berharap kepada Tuhan, maka tahun 2022 ini akan menjadi berkat yang besar bagi kita semua. Bagi gereja kita, bagi bangsa kita, semua Tuhan akan memberkati. Banyak orang yang merencanakan jelek untuk bangsa kita. Tetapi Tuhan merencanakan yang indah bagi kita. Rencana yang penuh dengan damai sejahtera. Berjalan bersama Tuhan di dalam damai sejahteranya, kita akan merasakan tenang, merasakan bahagia. Dan penyertaan Tuhan itu sempurna. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaan Tuhan sempurna. Anak-anak yang sekolah juga akan dipimpin oleh Tuhan, diberikan kepandaian, diberikan ketekunan dalam belajar. Di dalam tekun juga untuk menjadi anak-anak Tuhan, berdoa dengan baik, menurut kepada orang tuanya. Orang tuanya pun tekun berdoa untuk keluarganya, untuk bangsanya. Dan Tuhan akan memberikan kecukupan untuk kita semua. Karena Tuhan melihat
orang ini hanya mengandalkan aku. Orang ini hanya berharap kepada Tuhan. Pandemi masih berjalan. Banyak saudara kita yang telah mendahului kita karena kena pandemi. Semua itu sudah ada di dalam rencana Tuhan. Tapi tahun 2022 ini kita akan bersama dengan Tuhan. Tangan Tuhan menyertai kita, memberkati kita, melindungi kita, menjauhkan kita dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah Tuhan itu adalah penjagamu. Kita ambil dari Mazmur 121. Mazmur 121 saya ambil dari ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan itu penjaga kita. Bukan sebagai satpam, tapi Tuhan menjagai kita juga menjagai hati kita. Menjagai supaya iman kita tetap teguh. Menjagai kita supaya kita dijauhkan dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menjagai kita supaya kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang teguh, yang tetap teguh imannya. Dan di dalam firman Tuhan tadi dikatakan, karena teguh hatinya itu Tuhan akan memberikan damai sejahtera dalam kehidupannya. Dari mana damai sejahtera? Beli di mana damai sejahtera? Tidak ada yang jual, tetapi dari kita memohon kepada Tuhan dengan hati yang teguh, dengan hati yang tetap berharap dan mengandalkan Tuhan untuk selamanya. Firman Tuhan pagi hari ini, yang pertama Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Yang kedua, Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan akan memberikan perlindungan bagi kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita karena Dia adalah penjaga kita. Saudaraku, firman Tuhan pagi hari ini memberikan kepada kita keberanian untuk memasuki tahun 2022 itu dengan sungguh, dengan hati yang teguh, dengan percaya, dengan iman yang kuat. Tuhan bersamaku. Aku tidak akan takut menghadapi apapun karena Tuhan bersama aku. Kiranya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada pada kita dan kita terus dikuatkan oleh Tuhan. Iman kita terus kepada Tuhan Yesus yang selalu menjagai kita dan kita akan selalu mendapatkan damai sejahtera dalam kehidupan kita tahun 2022 nanti. Kita bersyukur kepada Tuhan dan biarlah Tuhan terus memberkati kita dan kita tetap teguh di dalam percaya dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu
seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan tadi akan memberikan kekuatan kepada kita di dalam memasuki tahun 2022. Bahkan kami sangat bersukacita karena memasuki tahun ini apabila kami terus mengandalkan Tuhan, terus hanya berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera, memberikan damai, ketenangan dalam hati kami, dalam hidup kami di tahun 2022. Bahkan Tuhan akan memberikan kesejahteraan, baik fisik maupun dalam hal rohani kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jauh dari Tuhan, Tuhan tarik kembali dekat kepada Engkau. Bahkan Tuhan, mereka yang membutuhkan kebutuhannya sehari-hari, Tuhan akan mencukupkan semuanya. Tuhan terus pimpin kami Tuhan, terus berkati kami, supaya kami terus hanya berharap dan bersandar dan percaya bahwa Tuhan adalah penjaga kami. Penjaga yang tidak pernah lelap, penjaga yang terus memberikan pertolongan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kiranya bukan hanya kami saja, tetapi seluruh bangsa Indonesia ini, biarlah mereka juga hanya mengharap dan mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bisa memberikan pertolongan bagi bangsa dan negara kami ini. Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau, terlebih di dalam perjalanan bangsa dan negara kami ini. Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami tahu Tuhan sangat mengasihi bangsa Indonesia ini, dan Tuhan tidak akan berkehendak untuk mencerai-beraikan kami, tetapi Tuhan akan mempersatukan kami. Roh-Mu yang kudus Tuhan yang akan memberikan pengertian bagi kami semuanya, untuk kami boleh hidup bersama di dalam bangsa dan negara ini dengan ketenangan, dengan kebahagiaan bersama, menjaga keamanan bersama, menjauhkan dari hal-hal yang tidak benar, yang tidak menyenangkan bagi bangsa kami. Tuhan, jauhkan segala orang yang memikirkan untuk teror, untuk merusak bangsa ini. Kiranya Tuhan akan memberikan, mereka itu menyadari bahwa hal itu akan merusak bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan para pejabat yang ada di negara kami ini, dari Bapak Gubernur sampai dengan Bapak RT RW di kampung kami. Tuhan, tolonglah mereka, berikan mereka hati yang dekat kepada Engkau, sehingga hidupnya hanya ingin untuk melayani Tuhan saja. Dan semua yang dikerjakan hanyalah untuk kebaikan dari bangsa kami ini. Tuhan, terima kasih. Dalam menangani pandemi,
Tuhan juga, kami merasakan Tuhan sudah memberkati kami. Dan pasti sekali Tuhan sudah membuka untuk menolong kami, pasti bangsa ini juga akan Tuhan jauhkan dari segala pandemi yang akan datang. Bahkan menjauhkan semua pandemi, sehingga kami akan mendapatkan kesejahteraan dan kesehatan bagi seluruh bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja yang ada di seluruh dunia, kiranya Tuhan memberkati dan memberikan akal hikmat kebijaksanaan Roh Kudus Tuhan, supaya mereka tidak memikirkan duniawi, tetapi mereka memikirkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk kota Surabaya ini, gereja-gereja yang ada di Surabaya, Tuhan persatukan di dalam Bamak, sehingga mereka tahu bahwa mereka adalah saudara, meskipun berlain-lain gereja. Terima kasih Tuhan, khususnya untuk gereja kami GKI Gayung Sari ini. Tuhan, kami merasakan bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. GKI Gayung Sari ikut dan merasakan pahit getir, susah, suka, duka dalam kehidupannya di dalam tahun 2021. Tapi kami sangat percaya bahwa Tuhan akan memimpin kami memasuki tahun 2022 ini dengan penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta kami, Bapak Simon Booster, kiranya Tuhan juga tetap akan memberkati, melindungi dan memberikan apa yang harus dia lakukan. Tuhan akan memberikan jalan keluar dan juga Tuhan akan memberikan sukacita di dalam kehidupannya, supaya terus damai sejahtera itu ada di dalam kehidupannya Bapak Pendeta kami, Pendeta Boy Simon Booster. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Pendeta Konsulen kami, Bapak Andreas Satur, kiranya Tuhan juga akan memberikan pertolongan di dalam melakukan tugas-tugasnya, baik di gereja GKI Damai Sejahtera maupun di sini. Tuhan memberikan pertolongan pada Pak Andreas, Tuhan berikan akal hikmat budi yang datang dari surga. Demikian juga untuk para majelis, para komisi dan aktivis gereja ini, Tuhan berikan supaya hidupnya mau menyerahkan persembahan hidupnya itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan gereja ini makin semarak dan Tuhan akan memberkati gereja kami di sini. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang ada di dalam gereja ini. Dimanapun kami melayani, Tuhan akan memberkati. Tuhan, kami pada minggu depan kami juga akan melayani di Geria Werda. Kiranya Tuhan membuka para lansia yang ada di sana untuk menerima firman Tuhan. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya Tuhan juga akan memberikan akal budi hikmat yang datang dari sorga, supaya apa yang disampaikan itu mendatangkan damai sejahtera bagi kami semuanya. Kami berdoa untuk anak-anak muda kami, kiranya terus ada dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak yang masih belajar, kiranya Tuhan memberikan ketekunan dalam belajar dan memberkati, sehingga mereka akan menghasilkan hasil yang menyenangkan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang menderita sakit. Tuhan akan memberikan pertolongan bagi saudara-saudara kami, Ibu Yeni, Ibu Sutiwo, juga Ibu Iwan Wijaya, Bapak Iwan Wijaya, Saudara Andre, Saudara Ibu Nani Johansson, juga saudara kami Lumintarti, Ibu Liliana, Ibu Liana, Ibu Pendeta Sin Sriono, Pendeta Emeritus Deborah Sri Lestari, Bapak Ruli, Bapak Ibu Endi Debarim, Ibu Lani Pontoh, juga Ibu Yusi Umi, juga Ibu Senah, Bapak Darwinto, Bapak Ibu Wakimin, Saudari Jemi, dan juga Saudara Jenny dan Jilian. Tuhan, kami tidak bisa menyebutkan satu persatu yang sakit. Ada juga Ibu Susana
dan yang lain-lain yang tidak kami sebutkan dalam doa pagi ini, tetapi Tuhan akan memberikan pertolongan, memberikan kesembuhan bagi mereka. Tuhan, selanjutnya kami juga berdoa untuk seluruh keluarga di jemaat GKI Gayung Sari ini, kiranya Tuhan terus akan memberikan berkat, memberikan pertolongan dalam mengurusi keluarganya masing-masing. Tuhan, banyak yang akan kami pohonkan pada pagi hari ini, tetapi karena keterbatasan kami tidak bisa mengucapkan satu persatu doa kami yang Tuhan telah mengetahui apa yang menjadi kehendak kami. Berkati terus kami Tuhan, program-program gereja kami di sini, semuanya Tuhan berkati dan Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan kehidupan kami, aktivitas kami di hari Selasa ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, setiap langkah kami Tuhan pimpin. Pekerjaan kami, pelayanan kami, dan apapun yang kami kerjakan pada hari ini berhasil karena Tuhan menolong kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami ini sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam kuasa Tuhan Yesus yang penuh kuasa, yang penuh kasih, yang penuh pengharapan. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan segala puji syukur dan hormat kami. Haleluya. Amin.